bukan main. Itu latihannya berapa lama, Kak? 2 tahun. 2 tahun? Buat begitu doang 2 tahun? Enggak, bukan begitu doang. 2 years, sebentar, sebulan, 2 bulan. Itu hafalan Mas Ded kalau kayak gitu biasanya? Dia ngikutin perintah dari pelatihnya. Coachnya ya? Jadi kalau coachnya bilang misalnya double weaving, berarti dia tahu bahwa coachnya akan mukul dia berapa kali gitu misalnya. Jadi kalau misalnya kalau buang semua, dia akan perintahin tuh. Nggak usah pakai ini. Tadi akan perintahin, coba Aska. Pakai tangan kosong aja main tangan. Dia akan perintahin. 1, 2, 3, tuh. Weaving. Weaving tuh, dia akan ngomong. Weaving. Saja, weaving. Hop. Oke. Seminggu berapa kali latihan, Coach? Seminggu 2 kali. 1 kali latihan 2 jam, 3 jam? Nggak ada jam. 2 jam bahkan lebih. Suka dia soalnya. Suka. Iya, Orang suka. kalau berangkat dari suka, passion ya Mas ya mungkin ya? Dari passionnya. Dari passion kemudian nggak enjoy aja gitu ya? Betul. Jadi dia belajar seminggu 2 kali belajar boxing, terus tambah yang lain gitu. Jadi terus aja karena dia suka, jadi kita dukung apa yang dia suka, apa yang anak suka, Ya. itu yang kita dukung. Pernah kepukul nggak Aska? Pernah. Pernah. Paling kencang sakit di perut, kepala, Di perut. sama pelatih? Ya, sama pelatih. Juga sama papa juga pernah. Jadi kalau lagi latihan berdua nih, bener lagi latihan berdua, kan saya selalu ada di situ kadang-kadang. Saya suka ngomong sama pelatihnya gitu. Iya. So, gue teriak-teriak di situ, pukul Mus, pukul! Gue relain, pukul Mus, pukul! Gitu, tanya. Akhirnya kena juga, benar? Ya karena harus kena. Harus kena. Oh, tapi nggak impact-nya kan nggak terlalu gimana kan? Ya pernah sampai jatuh biru kepala. Nah. Laki-laki lah ya. Tepuk tangan dong buat Aska dong. Anyway, Zara, kamu cita-citanya apa nanti kalau udah besar? I know it's kind of weird, tapi aku pengen banget jadi dokter dan dokter operasi plastik. Dokter operasi plastik, wow. Wah itu keren. Sekarang umur berapa? Aku 1 more month, I'm going to be 12. 12, berarti sekitar ya 25, umur 25, 26, 27, sekitar 12 tahun, 13 tahun lagi jadi dokter operasi plastik. Keren. Dia harus spesialis, berarti sekitar 16 tahun lagi jadi dokter operasi plastik. Umur gue berarti udah hampir 60, saya jadi pasien pertama. Tolong ditarik semua ini. Iya. Bisa operasi plastik 2 Nah, kalau jam. Om diapain? Oh, dilumerin aja ya, tolong ya. Saya bisa operasi plastik 2 jam keluar jadi ember. Jadi plastik semua gitu ya. Aska, cita-cita jadi apa? Kedepan ingin harapan seperti apa? Sebenarnya aku sedikit nggak tahu. Aku juga suka jadi dokter. Doctor is very good. I don't not plastic surgery. Oke. Bukan plastik, Dokter tapi plastik ya? bukan dokter plastik. Ya. Tapi yang dokter aja biasa aku suka, atau mungkin sesuatu kayak untuk perang atau apa, aku nggak tahu. Oh, dokter untuk kemanusiaan Mas bisa jadi ya? Dokter Nolong. untuk perang. Not dokter untuk perang, kayak di perang. Kamu mau perang? Kok kamu nggak pernah bilang papa kamu mau ikutan perang? Ajak Om perang, ajak Om perang. Anak sama bapak ngapain ribut? Mas ceritanya mau jadi apa kalau gede mas? Oh iya. Ya udah, oke. Tapi ya ini mereka punya cita-cita sendiri, punya masa depan sendiri. Kita sebagai orang tua hanya bisa mendukung apa yang mereka suka, apa yang mereka cintai. Mau jadi apa mereka, yang penting tujuan tadi Riko udah ngomong sama saya juga. Tujuannya sama, jalurnya mau kemana-mana, yang penting adalah sebuah kesuksesan. Apapun itu jalurnya, dari manapun Anda bisa, anak Anda suka masak bisa jadi chef yang terkenal. Anda suka hewan, mungkin bisa jadi dokter hewan yang luar biasa. Jadi jalurnya banyak banget, banyak jalan menuju ke Roma. Jangan memaksakan satu jalan orang tua ke anaknya. It will not work at all. Zara, terima kasih banyak. Thank you. Tepuk tangan dong, Zara. Aska, Thank you. Dan kita ada satu orang bintang tamu lagi. Ini menarik sekali karena ini adalah seorang siswi SMP. Ya, ini udah SMP. Namanya adalah Desi Selviana. Asalnya dari Riau. Nah, kenapa menarik sekali? Karena Desi ini berprestasi dalam bidang akademis dan seni tari dan punya semangat belajar yang luar biasa. Akan tetapinya apa? Kita lihat VT berikut ini. Membeli baju, sepatu, dan tas sekolah baru mungkin bukan hal yang sulit bagi sebagian besar orang tua siswa mampu di Indonesia. Namun tidak dengan Desi Selviana.
Terlahir dari keluarga sederhana, Desi harus berlapang dada menunggu hingga kedua orang tuanya mampu membelikannya peralatan sekolah. Namun, hidup serba kekurangan bukan berarti tidak bisa berprestasi. Anak supir pengantar sembako ini selalu masuk peringkat 5 besar di kelasnya. Belum lagi sederet prestasi lain di dunia seni tari. Semangat belajar yang tinggi dan pantang menyerah membuat sulung dari 4 bersaudara ini berani merajut mimpi demi masa depan yang lebih baik. Langsung aja, ini adalah Desi. Silakan Desi. Silakan. Di sini. Sini. Nah, iya. Desi sekolahnya di mana? Di SMP Negeri 20 Pekanbaru, SMP Negeri 20 Pekanbaru, kelasnya kelas berapa? kelas 9, Kelas 9, oke. Prestasinya apa? di bidang seni tari. Di bidang seni tari. Iya. Dapat apa aja di seni tari? Dapat beasiswa, sertifikat untuk masuk sekolah lebih lanjutnya. Ini apa? Ini medali dari tahun lalu, juara 1 Provinsi Riau, utusan untuk ke nasional Surabaya. Om Pajang. Rik, Ya. Rik, jangan ya. Jangan kebiasaan kulang lagi ya. Oh enggak. Buat contoh anak Indonesia. iya. Yang ngajarin nari siapa? Kami manggilnya ayah, namanya Sefmanevi Alamanda. Oke, itu apa kayak guru les atau apa? Dia datangkan dari guru luar. Dosen di salah satu universitas. Desi kalau itu di Riau. dipegang Om Riko diliatin. Iya. Liatin Om Ah, Riko. saya bukan copet ini. Jadi pelecut, Mas. Oh iya. Tapi yang menarik adalah di sini. Berapa saudara Desi? 4, 4 bersaudara. Apa kerjaan ayah? supir, Supir apa? ngantar sembako, Supir ngantar sembako. Iya. Kalau ibu? rumah tangga. Ibu rumah tangga. Iya. Jadi ayah adalah seorang supir ya? Iya. 4 saudara ini umur berapa aja? Yang satu baru masuk SMP kelas 1, yang keduanya kelas 2 SD, satu lagi baru masuk TK. Satu lagi baru masuk TK. Oke. Nah, dengar-dengar katanya Desi ini punya prestasi yang luar biasa, tapi suka banyak perlengkapan yang kurang. Iya, Om. Apa contohnya kayak gimana? Ya kayak misalnya sepatu kan, kalau misalnya udah naik kelas nih, jadi bapak belum punya uang, ya sepatu Desi ya nunggu bapak dapat uang dulu gitu. Tapi puji Tuhan kan, karena tahun-tahun ini Desi banyak dapat uang tunai dari lomba-lomba tuh. Ya Desi belikan uang beasiswanya tuh untuk perlengkapan Desi, jadi nggak ganggu orang tua. Jadi Desi itu pernah mau beli tas ya sayang, Iya. tapi ayah belum punya uang. Iya. Terus akhirnya ayah ngumpulin uang buat beli tas. Terus yang terakhir Desi itu mau sepatu, tapi sama keadaannya. Di sini ada ayah dari Desi, Pak Ronald, yang duduk di bangku. Apa kabar Pak Ronald? Iya Pak. Jadi benar gitu Pak Ronald bahwa Desi itu punya prestasi yang luar biasa di sekolah. Iya puji Tuhan Mas Desinya ini sebagai membanggakan untuk keluarga kami, dapat juara di sekolah, terus dapat sertifikat dari seni tarinya gitu Mas. Oke. Mungkin Pak Ronald ke sini aja deh. Kita ajak ya Mas ya. Silakan Ronald, kita tepuk tangan buat Pak Ronald. Ayah dari Pak Ronald. Apa kabar? Mas, silakan. Gimana? Medalinya angkat lagi dulu. Diangkat kembali dulu. Jadi Pak Ronald ini bekerja sebagai seorang supir Truk mobil box. supir mobil box. Oke. Dan memang suka suka kekurangan ketika Desi butuh perlengkapan dan sebagainya. Terkadang-kadang kalau kita di kerja suatu perusahaan ini, kalau udah di bulan tanggal tua, terkadang dana udah menipis gitu loh Mas. Tapi Desi ngerti banget ya. Desi nggak ngotot gitu untuk minta. Nggak gitu, mau nggak? nyusahin Mas. Nggak mau nyusahin orang tua gitu kan. Jadi kalau sehari-hari Desi jajan berapa uang jajan? Ya karena naik opet kadang pulang pergi, kalau misalnya Bapak
keluar kota kan. Jadi pulang perginya nih oplet, ya jadi kasih 10.000. Sekali jalan oplet 2.000 tuh. Dia pulang pergi 4.000. 6.000 dari pagi sampai sore. 6.000 dari pagi sampai sore? Iya. Untuk makan dan semuanya itu? Iya. Oke, tapi cukup? Iya cukup. Ngepas aja. Kalau di sekolah misalnya lagi latihan atau nari segala macam, misalnya lapar tuh gimana? Biasanya bawa bekal dari rumah. Bawa bekal dari Ada rumah. bikin. Kadang mamanya dari rumah. But here's the thing. Here's the thing. Kenapa saya mengundang Desi ke sini begini? Kalau tadi Anda lihat Zara ya, ketika Anda lihat Zara atau Anda lihat anak saya, Aska ya. Aska nggak bisa menutup kenyataan bahwa Zara atau Aska mungkin dilahirkan dari keluarga yang cukup berada. Iya. Jadi di sana, Berkecukupan ya. ya di sana ada sebuah kelebihan. Di sana akan orang banyak mengatakan, ya dia bisa berprestasi karena banyak uangnya, banyak materi, materinya ya. dan sebagainya. Desi di sini adalah sebuah contoh bahwa hal itu tidak menentukan prestasi seorang anak, tapi menentukan adalah anaknya sendiri dan bagaimana dukungan dari orang tuanya, bukan materi di sini. Sama sekali bukan materi. Karena di sini Desi luar biasa, prestasinya di bidang tari luar biasa. Dapat beasiswa juga nggak sih? Iya dapat. Dapat beasiswa dari tarinya. Sudah, jadi nggak ada hal tersebut gitu. Ada nggak permintaan atau apalah dari si putri kesayangan ini yang mungkin sebagai ayah tuh tersentuh sekali, menyentuh banget? Kayaknya sepatu itu tadi Kelly. Selain sepatu yang, aduh, saya bisa cukupi nggak ya, bisa beliin nggak ya, gitu. Ada nggak? Selain Ada, sepatu? kemarin begini, Mas, saya bilang sama anak saya, kalau kau lulus dapat juara 1, nanti Bapak belikan sepatu untuk Desi. Bapak bilang, pas sudah dapat juara 1 di sekolah dia tagih. Juara 1 anyway nih, utangnya juara itu. 1 di sekolah ya. Dia Juara tagih 1 nih di sekolah. Dia tagih kembali lagi janji saya. Terus saya bilang, waktu itu saya belum punya uang, nantilah nak, Bapak nanti punya uang, nanti Bapak belikan untuk Desi ya, sabar dulu nak ya, Bapak bilang gitu. Oke. Ya Desi anyway, juara 1 di sekolah ya? Iya. Oke, terus juga ayah bilang mau ngasih sepatu ya? Iya. Mau ngasih sepatu kalau juara 1 ya? Kasih nggak? Oke. Riko, Ya, Desi ini ada hadiah ini Mas Ded, dari ayah kamu buat Desi. dari ayah buat Desi. Ini nak, kemarin janji Bapak belum bisa Bapak berikan sama kamu. Pada saat ini yang bisa Bapak berikan sama Desi. Semoga Desi sukses selalu dalam belajar, semangat terus, jangan mudah menyerah. Ya nak ya. Buka saya, buka saya. Ini pegang. Itu buat Desi. Angkat boleh sepatu. Oke, masih banyak cerita untuk Desi. Karena saya akan menggali lebih tentang Desi, jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Tapi Desi mengucap terima kasih banyak Pak. Udah ngasih support terus, ngasih dukungan terus. Walaupun Desi kadang sering marah-marah sama Bapak.